Halo, Bolo, selamat siang. Balik lagi di channel pemain mobil 18. Kita hari ini kedatangan Peugeot 3008 Gen 1 produksi tahun 2011. Mobil ini bermesin 1600 turbo dengan kode mesin EP3 dan 6 percepatan transmisi Tiptronic automatic. Jadi udah modern banget buat di zamannya. Nah, seperti biasa kita mau review singkat tentang si Peugeot 3008 ini atau biasa yang dikenal 3008. Pertama-tama kita akan puterin dulu bodinya. Kita lihat secara detail. Jadi dari bodi mobil ini si Peugeot. Jadi si 3008 ini masuk dalam kategori crossover atau urban SUV karena bentuknya yang compact dengan ground clearance yang tinggi. So dia masuk di crossover urban SUV. Bentuk belakangnya gue suka banget, bulat, seksi, dan terkesan lebar. Jauh lebih lebar dari mobil-mobil crossover biasa, apalagi crossover mobil-mobil Jepang ya. Dia kelihatan kokoh, kuat banget gitu. Oh ya, BTW mobil ini masuk ke Indonesia itu mulai tahun 2009 kalau nggak salah ya, untuk gen pertama. Lalu ada facelift di tahun 2015, lalu masuk lagi ganti ke gen 2. Nah, 3008 ini unik ya, pintu belakangnya itu two-piece, jadi bisa naik bisa turun. Ini yang satu naik, terus bagian bawah buka di sini, dia turun. Jadi 2 step lantai gitu ya. Dan ini sekatnya bisa dinaikkan bisa diturunkan sesuai kebutuhan kalau kalian mau bawa barang gede atau kecil ya guys. Ini bisa dinaik turunkan. Nah, bagasinya luas banget ya. Mungkin bisa muat koper 120 liter. Oke, dan lalu kita lihat lagi di bagian samping. Bagian sampingnya ada detail list chrome di bagian bawah sini. Lalu di bagian spion juga ada list chrome, dan pelek menggunakan pelek 17 atau biasa disebut velg Safara. Karena setiap Peugeot itu punya velg bernama. Jadi tiap pelek itu punya nama atau sebutan masing-masing. Ya, ini penampakannya. Mobil ini masih kelihatan oke banget ya. Masih modern banget. Untuk tahun 2025 ini masih worth it. Anginnya gede banget. Nah, untuk bagian depannya agak ngebulet gini ya. Grillnya gede banget. Terus dia ada aksen-aksen chrome di bagian grillnya ini. Dan bentuknya ini segmented cuy. Kalau menurut gue di bagian depan, yang suka bisa suka banget, tapi yang nggak suka bisa nggak suka banget, karena bentuknya ini nggak selera orang Asia guys, tapi memang bener-bener selera orang Eropa banget. Kalau belakangnya oke ya, kalau bagian belakangnya oke, kita bisa terima masuk. Tapi kalau depannya kita harus kayak ngencerna dulu. Untuk mobil tahun 2012 ini mungkin agak lucu atau gimana ya, tapi buat kalian yang suka pasti suka banget karena ini bentuknya ngelebar gitu. Terus bawahnya juga ada guard bawahnya, itu keren banget ya. Dan yang gue suka lagi, mobil ini udah full option guys. Untuk di tahun segitu sangat lengkap banget fiturnya. Dari ABS udah jelas, Hill Start Assist, jadi kalau kalian berada di tanjakan, mobil ini pas mau kita gas dia ada hill startnya buat nahan mobil biar nggak mundur ke belakang. Oke, bagasi kita tutup lagi.
Nah, untuk 3008 ini 5 seater ya guys, bukan 7 seater. Kalau 7 seater kalian bisa ambil versi yang 5008. Bentuknya hampir sama, cuman dia agak panjang sedikit dan itu 7 seater. Dan ini tipe yang non panoramik atau tipe aktif. Jadi ada tipe aktif, ada tipe Allure yang pakai panoramik ya. Tapi gue suka yang non panoramik. Kenapa? Karena AC-nya jadi jauh lebih dingin, karena nggak terkontaminasi panas dari panoramiknya itu sendiri. Lalu maintenance nggak ribet, panoramik macet lah apa segala macam. Karena ya walaupun panoramik itu mewah, kesan keren dan bisa buat instagramable gitu ya, tapi untuk masalah perawatan kadang-kadang seret, kadang-kadang macet, itu PR banget dan nggak murah buat benerin kayak gitu guys. Oke, lanjut lagi. Di fitur yang lumayan lucu buat gue adalah mobil 2011, 2012. Mobil ini udah ada fitur follow me at the garage. Apa itu follow me at the garage? Itu kalau kita kunci pada saat malam, lampu depan besarnya itu langsung nyala waktu kita buka. Jadi kalau kita kunci ya, dia auto folding. Tapi kalau malam sensornya baca cahaya kurang, pas kita buka lampu depannya langsung nyala. Ini enak banget guys. Jadi kalau di tempat gelap kalian terbantu banget. Ini fitur yang mewah di mobil Jepang. Tapi di mobil Eropa ini fitur yang reguler atau fitur yang ya B aja lah. Ya. Terus kita lihat dulu bagian belakang. Oh ya, jangan lupa ya guys, follow IG kita, pemain mobil .18. Aduh, auto lock lagi. Kita buka lagi. Nah, ini bagian belakangnya ya guys. Sorry agak gelap, kita nyalain dulu lampu. Lampu flash, waduh nggak ada. Nah, ini agak terang gini kali ya. Sip. Nah, dalamnya itu ada yang fabric, ada yang kulit. Ini yang versi kulit. Nah, kalau yang fabric beda lagi, warnanya juga warna gelap, dan juga door trimnya soft touch, empuk. Ini plastik. Sini ada aksen chrome-nya guys. Ya, aksen chrome tipis gitu buat pemanis. Dan ini posisi duduk gua. Kita lihat dulu. Agak gelap, sorry. Gua ngambil lampu flash dulu. Untuk posisi duduk ya segini nih, kaki masuk ke bawah kolong. Tapi ini duduk gua yang terlalu santai. Di sini masih ada space lumayan lebar, mungkin sekitar 5 cm lah. Dan belakangnya juga reclining. Kita bisa rebahin lagi sih sandarannya. Serebah apa? Ini bisa serebah. Sorry. Koreksi ya guys, ternyata jok belakang fix, tidak bisa reclining. Jadi pas kita lihat ternyata jok depannya yang terlalu mundur. Jadi ini posisi duduk kalian. Tinggi gua 179 cm dan sini masih lebar sekali. Ini agak gelap ya. Di sini ada lubang AC. Bang AC belakang tuh sangat membantu. Jadi AC-nya itu, nah ini kelihatan. Jadi AC-nya itu berasa sampai belakang guys. Terus di bawahnya itu ada laci. Nah, di samping sini ada saku dan sini juga ada tempat penyimpanan. Jadi lumayan banyak dan praktis tempatnya. Dan di yang paling gue suka di row kedua, baris row kedua, itu rantainya bener-bener flat guys, flat. Jadi nggak ada nggak ada gundukan kuburan di tengah sini, nggak ada. Nah di sini tuh flat, nggak ada gundukannya, enak banget. Jadi kalau buat bertiga duduk di tengah itu sangat nyaman. Oke, kita lanjut ke depan ya. Duduk di
bagian depan. Untuk di bagian depan sih ini tempat duduk hot seat ternyaman ya. Kenapa hot seat? Ya karena benar-benar dimanjakan guys. Nah ini adalah view kalian duduk di bangku penumpang, dan ada ini pegangan ini, nggak tahu kenapa di sini ada pegangan. Mungkin karena ala-ala mobil ini SUV kali ya. Terus ini pakai Android yang integrate sama sistemnya 3008 ini. Jadi MID bisa masuk ke sini, terus tak audio bisa masuk ke sini dan berfungsi. Jadi kalian kalau misalkan mau upgrade Android, usahakan yang compatible sama mobilnya. Jadi biar nggak cek engine di dashboard itu nyala. Karena kalau misalkan pakai Android biasa, itu cek engine jadi nyala. Untuk sistem AC-nya sudah dual zone, sudah climate, dan ini 9 percepatan angin. Ini lumayan oke banget sekarang, dan masih gua suka tombolnya tombol fisik, belum tombol yang model-model touchscreen gitu. Jadi enak buat dipegang. Dan ini ada handbrake elektrik, lumayan membantu. Dan handbrake-nya ini nggak terlalu rewel kayak mobil Chevrolet yang mungkin sering rewel. Ini nggak. Ini lumayan durable. Dan menurut gue lumayan modern ya untuk tahun di 2012-an ini. Mobil ini udah electric handbrake. Terus di sini ada laci juga. Laci tengah yang lumayan besar. Aduh gelap banget. Ini sampai dalam, gede banget, bisa buat nyimpen barang rahasia. Wah, lumayan banyak. Ya. Nanti kita coba jalan bagaimana impresi berkendaranya seperti apa. Terus untuk sun visor seperti ini, tidak ada lampu. Terus ini adalah indikator untuk seat belt sama airbag. Oke, begitu. Dan untuk kantong-kantong penyimpanan di sini ada, terus di sini laci juga ada. Ya. Terus di tengah ada 2 cup holder. Terus di sini juga ada laci kecil. Dan untuk power window-nya semuanya sudah all auto. Pokoknya fiturnya udah sangat lengkap. Ini jadi mobil di koleksi galeri kita. Kalau kalian minat, boleh DM kita di Instagram atau hubungi di nomor yang kita sematin di keterangan video. So, gue udah nggak sabar nyobain jalan seperti apa. Kayaknya sangat menarik ya, karena tiap nyobain mobil Eropa tuh nagih. Bahkan kadang-kadang suka jadi standar baru bahwa mobil tuh harus begini, harus begitu. Oke, kita coba jalan sekarang. Oke, sekarang kita tes jalan. Ini adalah POV kalian dari sisi pengemudi. Seperti apa impresinya si Peugeot 3008 ini. Mobil ini sudah berjalan 124 km, 124.000. Ini smooth sekali ya perpindahannya, karena mobil ini udah 6 percepatan otomatis dari BMW juga. Kita coba gas, check down. Tenaganya benar-benar kerasa di RPM menengah ke atas guys. Jadi 2500 turbo spooling langsung narik, langsung kerasa banget G-force-nya. Dan oh ya, gue lupa jelasin ke kalian bahwa setirnya sudah tilt steering dan teleskopik, jadi bisa naik turun, maju mundur. Jadi udah lengkap banget. Terus ini juga udah ada Tiptronic-nya. Buat jalan pelan, mobil ini sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat kedap. Nah, konsumsi BBM-nya berapa menurut MID? Di sini konsumsi BBM-nya tertulis, kita lihat dulu.
Ada berapa konsumsi BBM-nya. MID ada di Car Info. Di sini tertulis 11,3 liter per 100, yang artinya mendekati 1:10 untuk mobil 1600 cc turbo. Ini BTW dalam kota ya, karena kita pakai dari kemarin itu dalam kota. Mungkin kalau luar kota lebih irit lagi, tapi gue nggak akan nyebutin sampai berapa karena takut tidak sesuai ekspektasi. Tapi untuk dalam kota konsumsi BBM-nya mendekati 110. Notabene itu menurut gue masih worth it banget dengan mobil yang gendut ini. Mungkin setara dengan Outlander maksud gue. Outlander yang mungkin satu kelas dengan mobil ini. Nyamannya juga mirip-mirip, tapi ini jauh lebih lebar banget beneran. Apalagi kacanya yang bentuknya seperti itu menjadikan kesan mobil ini tuh panjang ke depan gitu guys. Dan bensinnya, BBM-nya minimal pakai RON 91, yang notabene minimal ya kalian pakai Shell atau pakai BP yang RON di atas 90. Karena mobil ini udah banyak sensornya guys. Kalau kalian maksain pakai Pertalite, justru akan merusak beberapa komponen, yaitu dimana ada catalytic converter, ada HPFP, high pressure full pump, terus ada juga sensor oksigen. Dia jadi ngaco baca konsumsinya. Lalu biasanya check engine akan muncul dan ada peringatan konsumsi BBM-nya fault atau anti polutan fault gitu guys. Jadi buat yang mau beli Peugeot 3008 ini, kalian harus sadar diri kalau mobil kalian yang butuh BBM bagus. Jadi bukan ilmu marketing ala-ala plat merah ya gitu. Jadi kita coba jalan lagi ke daerah yang bisa enak narik mobilnya. Oh ya, pajak per tahun mobil ini di tahun 2025 per tahunnya sekitar 3 jutaan. Itu ya masih sama dengan mobil-mobil yang lain, malah tergolong murah untuk mobil keluaran 2012. Coba ini kita kick down. Langsung teriak. Bener-bener shiftingnya smooth banget, walaupun RPM-nya tinggi, tapi shiftingnya bener-bener smooth. Dan gue ngerasa shifting paling enak mobil Peugeot ada di 3008 dibandingkan yang 307 atau 406. Ini jauh lebih smooth, nggak tahu kenapa dia lebih enak aja, mungkin karena lebih pembaruan ataupun lebih inovasi ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau untuk kecepatan dari 0-100-nya berapa detik gue kurang tahu karena gue nggak punya alat tesnya. Tapi menurut gue untuk di 1600 cc ini kenceng. Ini kenceng, beneran kenceng, nggak bohong. Karena mesin EP3 itu diaplikasi juga di Mini Cooper R56. Kalau nggak salah R56 atau R57, R56 deh, yang masih lampu kecil, itu mesinnya sama dengan Peugeot ini. EP3 1600 turbo. Waduh, harga siapa tuh? Oke. Kita masih mencoba muter-muter, karena jujur aja ini mobil Peugeot yang paling gue rekomendasiin untuk budget di bawah 150 juta. Kalian bisa ambil ini 3008. Populasinya juga cukup lumayan banyak di Indonesia, nggak terlalu sedikit. Mungkin di kota-kota besar itu masih banyak sekali 3008. Terus
Mobil ini yang harus kalian perhatikan adalah bagian sistem pendinginan, yaitu radiator, termostat, water pump, ataupun HPFP. Jadi kalau misalkan di scan nanti ada keluar HPFP, itu kalian harus berhati-hati dan harus menyisakan sedikit budget lah. Karena HPFP ini kabarnya bisa diservis, ada yang bisa nyervis, ada yang bisa rebuild, ataupun mau ganti baru. Kalau harga baru HPFP mungkin sekitar belasan juta ya, gue kurang hafal. Tapi semoga jangan sampai ganti deh, sayang banget. Oke, mungkin segitu aja review singkat gua buat mobil ini. Semoga kalian punya gambaran yang masih ragu-ragu mau ngambil 3008. Ini menjadi bahan pertimbangan kalian kalau kalian mau ngambil 3008. Sip, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam ceki-ceki. Jangan lupa follow IG kita di pemain.mobil18. Thank you.